Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mutakin, MPSI, ya, Magister Psikologi dari lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. S1 saya UIN Malang. Jadi untuk tinggal di Bandung ya, ada orang tua, ada sedikit rumah, satu rumah maksudnya di Bandung. Saya di sini sebagai guru baru bimbingan dan konseling. Mungkin tidak terlalu asing kali ya, guru BK gitu. Dan juga kayaknya guru BK di zaman sekarang itu lebih friendly, lebih humanis gitu. Saya mengajar atau menjadi teman di tingkat SMP Darul Hikam. Jadi selama mungkin 1, 2, atau 3 tahun, yakni kelas 7, 8, atau 9, kita akan bertemu. Ada sebagian mungkin yang sudah mengenal definisi BK, tapi juga ada yang belum. Kita kalau yang sudah mungkin kita akan merefresh, tapi kalau yang belum, mari kita bahas bersama. Guru bimbingan dan konseling, khususnya di tingkat SMP, yaitu menjadi pembimbing, menjadi teman. Untuk apa? Untuk bisa mengatasi masalah secara bersama, melakukan sosial, belajar, dan melakukan perencanaan untuk masa depan. Khususnya nanti kalau kita sudah mulai lulus, kita akan melakukan perencanaan ke tingkat selanjutnya, yakni SMA, SMK, atau kedinasan, atau mungkin menjadi atlet. Kita tidak yang tahu. Yang pasti kita akan melakukan perencanaan secara bersama. Tentunya untuk melakukan perencanaan itu yang harus kita kenal terlebih dahulu, mengenal diri sendiri. Mengapa itu penting untuk mengenal diri sendiri? Karena dalam hidup ini kita terlalu banyak eksternal, dari orang tua, dari guru, bahkan teman. Bahkan yang sekarang lebih have fun itu adalah digital. Ya, scroll TikTok, scroll Instagram, main Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Itu semua adalah eksternal, di luar dari teman-teman, di luar dari diri teman-teman sendiri. Yang harus kita pahami adalah mengenal diri sendiri. Saya Firdaus Mutakin adalah lulusan psikologi. Ya, saya mengenal diri saya sendiri sebagai orang Sunda. Bapak saya orang Sunda Ciamis, ibu saya orang Sunda Batak. Budaya saya adalah Songea. Itu sedikit pengenalan untuk diri saya sendiri. Saya ingin melakukan pengenalan diri atau mengenal diri teman-teman secara dasar, yaitu kepada yang bernama Andi. Oke, Andi, coba kenali diri kamu sendiri secara dasar. Oke. Itu hampir sama kayak yang saya contohkan ya, tapi sebenarnya lebih dari itu sendiri. Yang perempuannya, saya ingin ke
bernama rapper. Kurang lebih sama ya kayak Andi dan saya tadi gitu, tentang orang tua, budaya gitu. Ya sama-sama orang Sunda ya kayaknya, Bandung juga, daerah-daerah Bandung. Lebih daripada itu, kita harus mengenali diri sendiri itu siapa keluarga kita, dari mana kita berasal, kenapa kita berada di sini, kenapa kita menjadi seorang agama Islam, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pertanyaan filosofis yang sebenarnya harus kenali dari sekarang. Untuk mengenali diri sendiri, kita akan tahu kemampuan yang kita miliki. Kemudian kalau misalkan ada masalah, kita tinggal perbaiki. Kenapa kita tahu kita mampu di situ? Kita tahu potensi kita di situ, maka kita bisa mengenal diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka kita akan tahu potensi kemampuan yang dimiliki seseorang yang bisa dikembangkan. Apa saja potensi itu? Potensi itu banyak sekali. Ada yang jago digital, ada yang jago olahraga, basket, volley, sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Ada juga yang pintar di akademis, matematika, fisika, biologi, sosiologi, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Ada juga yang potensinya lebih besar di seni, seperti musik, menggambar, tari, seni peran, sutradara, kameramen, editor, dan lain sebagainya, ataupun di scriptwriter. Itu semua adalah potensi teman-teman. Sebelum tahu potensi, maka kenali diri sendiri dulu. Kenapa? Karena mengenali diri sendiri adalah dasar dari fondasi hidup kita. Terus saja mengenal diri sendiri tidak bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tapi dari sekarang kita tahu prosesnya, tahapannya. Ketika kita sudah tahu tahapannya, apa yang terjadi? Kita memahami diri sendiri. Lalu sebenarnya peran guru BK apa? Bukan ceramah, bukan mendikte teman-teman, bukan mendikte juga orang tua. Tapi peran saya nantinya sebagai guru BK itu menjadi fasilitator, konselor, motivator, konsultan, koordinator. Agak tricky sebenarnya, agak lumayan berat tentunya kalau misalkan kita menjabarkan satu-satu. Tapi lebih tepatnya gini, kita lumayan gampangnya itu sebagai mediator aja kali ya. Jadi peran guru BK itu sebagai mediator, fasilitator ya, motivator ya, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah mediator. Jadi ketika teman-teman sudah mengenal diri teman-teman, maka yang terjadi adalah eksternal. Kita contoh yang ada di absen bernama Fikri Maulana. Fikri Maulana apa yang disukai? Basket. Akademis apa? Bahasa Inggris. Berapa nilainya?
cukup bagus 70-80. Oke lah. Fikri Maulana senang basket, tapi di akademisnya juga dia bagus di bahasa Inggris. Apakah itu menjadi modal? Tentu iya. Tapi yang ingin dikembangkan itu bahasa Inggrisnya atau basketnya. Tentu orang tua lebih mengutamakan yang namanya akademis. Nilai akademis adalah nomor satu. Kemudian wali kelasnya, guru-guru yang lain mengatakan bahwa iya bahasa Inggris aja yang ditekankan, tapi olahraganya kita downkan. Tapi Fikri Maulana tetap kekeh terhadap basketnya, bermain basket, karena itu adalah cita-cita dan hobinya. Maka peran dari guru BK adalah menjadi penengah. Kita musyawarah bareng-bareng, kita lihat datanya dari mana. Bisa jadi kita melakukan analisis SWOT, atau juga kita melakukan screening dengan bekerja sama dengan lembaga psikologi ataupun sosial, atau kita musyawarah secara bersama-sama, kita komunikasikan bersama-sama untuk melihat kemampuan dan tahapan yang ingin Fikri Maulana kejar. Itu salah satu contohnya. Misalkan lagi Sari Utami, itu dia ingin di seni tari, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Meskipun nilai matematikanya jeblok, tapi dia diteruskan, dikursuskan terhadap matematika karena mengajar teman-temannya dan lain sebagainya. Maka Sari Utami datang kepada saya sebagai konselornya, dan orang tuanya menghadap saya sebagai temannya, karena usianya nggak terlalu jauh ya kayaknya. Kemudian ada wali kelasnya datang juga dan lain sebagainya. Kita rembukan bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng. Ternyata Sari Utami lebih senang kepada seni tarinya, maka kita mencoba untuk menjadi penengah, menjadi komunikasi. Nah, kalau misalkan juga buntu, maka itu adalah keputusan dari Sari dan orang tua. Jadi peran mediator, peran psikologi, peran konselor itu hanya menjadi penengah supaya kita bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah setelah nanti dari kelas 7, 8, dan 9, teman-teman pasti akan melakukan ke jenjang selanjutnya. Bisa ke SMA, SMK, kedinasan, atau menjadi seorang atlet, mendapatkan beasiswa, kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, yang harus pertama adalah mengenali diri sendiri, kemudian mengenali potensi, kemudian kita bekerja sama memahami situasi dua ini dan menjadi penengah dari eksternal teman-teman dan juga ego saya sendiri untuk melihat potensi teman-teman, dan juga mungkin dari kerabat atau ini bisa kasih masukan, sehingga apa, ketika nanti setelah lulus SMP tidak kebingungan. Karena kebanyakan setelah lulus SMP, orang tuanya menjadi penentu masa depan, padahal mungkin tidak kuat di fisika tapi dimasukkan ke IPA, tidak kuat di sosiologi malah dimasukkan ke IPS. Jadi semuanya kita rencanakan selama 1, 2, atau 3 tahun,
yang jelas, kita banyak diskusi, banyak ngobrol dan lain sebagainya. Sebelum saya sudahkan, izinkan saya tidak mengucapkan kata perpisahan terlebih dahulu karena kita masih akan ada diskusi bareng-bareng dan juga tanya jawab. Tapi sebelumnya, jadi di sini peran guru BK itu sebagai pembimbing dan konseling. Tapi kalau misalkan di luar, teman-teman mungkin di sini akan dipanggil Pak atau Ustadz kali ya, karena Islam gitu, Islami. Tapi kalau misalkan di luar, teman-teman bisa panggil saya Kak Firdaus, karena saya sendiri basicnya adalah psikologi dan senior saya itu yang sudah sangat expert itu masih dipanggil Kak. Kalau ada yang teman-teman tahu kayak Kak Seto usia 70-an tahun tapi masih dipanggil Kak. Ada juga kembarannya bernama Kak Kresna, dan juga ada Kak Natasha, itu salah satu founder ceritakan.id di daerah Bandung, itu masih dipanggil Kak. Jadi kalau misalkan di luar bisa panggil Kak, tapi kalau misalkan di lembaga ataupun di sini bisa panggil Pak atau Ustadz aja. Saya juga nggak tahu di sini manggilnya apa. Sebelum kita selesai, ada yang mau ditanyakan? Oke. Arjuna, apa yang ingin ditanyakan? Peran guru BK tentu tidak sama dengan psikolog, karena psikolog adalah profesi yang ada suratnya tersendiri. Itu peran guru BK adalah hanya tukang bacot lah kalau bahasa kasarnya ya. Tapi juga peran guru BK juga sebenarnya sangat penting karena kan menjadi mediator, itu menjadi penengah gitu, dan itu lumayan agak sulit dan tricky juga gitu untuk memahami Arjuna, orang tua, wali kelas ataupun kerabat dan lain sebagainya. Karena kan kalau misalkan kita tahu bahwa dalam kehidupan gitu kita tidak bisa berdiri sendiri, kita juga membutuhkan orang lain, budaya dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus paham mengenai diri sendiri. Makanya adanya BK ini atau bimbingan konseling ini untuk tahu bahwa oh ini loh saya, oh ini loh keluarga saya, oh ini loh potensi saya, itu sih. Tapi untuk psikolog itu profesi yang kalau kasarnya gini, bukan kasar, kalau singkatnya gini, psikolog itu lulusan S1 psikologi yang sekarang nantinya masuk ke profesi, itu profesi. Jadi kalau sekarang S2 nya itu nggak, dulu kan S2 sama psikolog itu dijadikan staff, sekarang mah enggak. Itu profesi yang disebutnya SIPP, saya juga lupa gitu apa singkatannya. Jadi psikolog dan guru BK intinya itu berbeda gitu, tapi perannya hampir mirip. Cuman kalau BK tidak bisa menterapi, kalau psikolog itu memang bisa konseling dan juga bisa terapi. Ada yang tanyakan lagi? Kayaknya kurang puas. Ya kalau misalkan itu nanti kita diskusikan bersama, karena Dina senang basket tapi nilai akademisnya kayaknya jelek. Bukan jelek ya, apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi lah gitu. Tapi orang tua ingin nilai akademisnya yang bagus, nanti kita diskusikan bersama. Oke. Selanjutnya ada yang tanyakan lagi? Ya, siapa?
Vira Vira Kusuma. Oke, apa yang ditanya? Tari dan budaya Islam itu sebenarnya kalau sekarang sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dipermasalahkan. Cuman ada beberapa tarian yang memang kayaknya tuh nggak boleh karena menampilkan sedikit aurat. Ada juga yang nggak gitu, kayak misalkan tari Saman salah satunya, ataupun tari yang lainnya juga. Saya kurang paham, tapi kalau misalkan Vira ini senang tari tapi orang tua terlalu islamik banget, nanti kita komunikasikan bersama gitu. Atau mungkin Vira punya kesukaan yang lainnya yang tidak berhubungan dengan tari, seni peran misalkan, jadi siapa, Maudy Ayunda atau Okky Setiana Dewi, jadi sama-sama seni tapi tidak menampilkan aurat. Itu sih kalau misalkan memang tetap ditarik, kita komunikasikan bersama di luar jam ini, karena pembahasannya pasti akan apa ya, mendalam lah gitu. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman dan adik-adik semua. Saya Firdaus Mutakin tidak pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan waktu, dan juga teman-teman nanti bisa main ke kantor saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.